Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Di buku tema 1, subtema 1 dengan materi IPA dan tentang sifat-sifat bunyi. Mari belajar bersama. Jadi untuk anak-anakku semua, apakah anandaku semua bisa mendengar suara Miss? Atau bisa mendengar suara musik yang ada di video ini? Nah, bagus sekali. Tahukah ananda semua mengapa anandaku semua itu bisa mendengar suara Miss? Ya, betul sekali. Karena kita memiliki telinga. Selain itu, kita juga bisa mendengar karena Allah telah memberikan organ pendengaran dan ada benda yang bergetar. Jadi, segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang terjadi pada benda membuat udara di sekitarnya menjadi bergetar. Jadi, getaran pada udara itulah yang menghasilkan gelombang bunyi di udara, sehingga sampailah ke telinga kita. Tahukah kalian benda-benda yang bisa berbunyi itu seperti apa? Coba perhatikan gambar tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh benda yang bisa berbunyi. Namun tidak hanya benda ini saja ya anak-anakku, tapi masih banyak benda yang lain yang bisa menghasilkan sebuah bunyi. Misalnya suara mobil, suara kereta, suara trompet, suara hewan, bahkan suara orang-orang yang ada di sekitar kita, dan termasuk suara kita juga ya. Jadi, semua benda yang bisa menghasilkan sebuah bunyi disebut sumber bunyi. Dan ternyata bunyi juga memiliki sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama ialah bisa merambat. Untuk merambat, bunyi membutuhkan media atau perantara. Kemudian sifat-sifat bunyi yang kedua ialah bisa memantul. Bunyi bisa memantul jika bunyi mengenai benda-benda keras seperti batu, dinding, goa, dan sebagainya. Perambatan bunyi bisa melalui 3 media, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita lihat contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Jadi, suatu getaran dapat merambat melalui benda padat, misalnya pada benang. Nah, saat seseorang berbicara melalui telepon kaleng yang dihubungkan oleh benang, getaran yang dihasilkan memantul di dalam kaleng. Akibatnya, getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat, sehingga dapat menggetarkan benang. Nah, getaran ini lalu diteruskan hingga sampai ke lawan bicaranya. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Caranya, siapkan ember yang berisi air, kemudian pukullah dinding ember tersebut dengan batu, simpanlah corong di atas air, lalu dekatkan telinga di bagian atas corong, maka dengarkanlah bunyi yang keluar dari pukulan ember tersebut. Selanjutnya yang ketiga ialah perambatan bunyi melalui benda gas. Kedua anak ini
sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan pipa atau selang. Lalu saat salah satu teman berbicara, bunyi atau suara teman akan merambat melalui lubang udara menuju ke telinga teman yang satunya, sehingga teman yang satunya dapat mendengar suara teman yang sedang berbicara. Nah, bagaimana anandaku semua? Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana sifat-sifat bunyi? Jangan lupa dicatat di buku catatannya agar kalian lebih paham lagi untuk mengenal sifat-sifat bunyi. Sekian dari Miss, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan di rumah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.